Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang standar akuntansi keuangan di negara Meksiko. Standar akuntansi yang digunakan oleh negara Meksiko ialah IASB, artinya International Accounting Standard Board. Bagi Meksiko, IASB merupakan panduan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai akuntansi yang terjadi, sehingga praktik pelaporan keuangannya pada negara tersebut selalu berorientasi pada keadilan. Meksiko memiliki perekonomian pasar bebas. Aturan yang ditetapkan oleh negara Meksiko dengan IFRS, International Finance Report Standard. Terdapat kesamaan dalam sistem akuntansinya, terutama pada kerangka penyusunan laporan keuangan, antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan dalam posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Meksiko tidak menganut laporan arus kas dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangannya. Banyak pemimpin profesi Meksiko terdahulu tumbuh pada akuntansi Amerika yang digunakan secara luas dalam pendidikan akuntansi dan sebagai tuntutan terhadap masalah-masalah akuntansi. Peraturan penegakan aturan akuntansi. Yang pertama, hukum komersial Meksiko dan hukum pajak penghasilan berisi ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan ringkasan catatan akuntansi tertentu dan penyusunan laporan keuangan. Namun, pengaruh keduanya terhadap pelaporan keuangan secara umumnya terbilang minimal. Yang kedua, Institut Akuntansi Publik Meksiko menerbitkan akuntansi dan auditing. Yang ketiga, standar akuntansi dikembangkan oleh Komisi Prinsip Akuntansi, sedangkan auditing merupakan tanggung jawab. Prosedur dan standar auditing. Meskipun hukumnya didasarkan pada hukum sipil, penetapan standar akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan Inggris, Amerika, atau Anglo-Saxon. Prinsip akuntansi Meksiko tidak membedakan perusahaan besar dan kecil, dan diterapkan untuk seluruh bentuk badan usaha. Namun, tingkat keharusan untuk menyusun laporan keuangan dan diaudit berbeda-beda menurut jenis dan ukuran perusahaan. Laporan keuangan. Tahun fiskal perusahaan Meksiko harus bersamaan dengan tahun kalender. Laporan keuangan konsolidasi komparatif harus disusun terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan. Catatan merupakan bagian integral laporan keuangan di Meksiko yang mencakup hal-hal berikut. 1. Kebijakan akuntansi perusahaan. 2. Kontingensi dalam jumlah material. 3. Komitmen pembelian aktiva dalam jumlah besar atau berdasarkan kontrak sewa guna usaha. 4. Detail utang jangka panjang dan kewajiban dalam mata uang asing. 5. Pembatasan terhadap dividen. 6. Jaminan. 7. Program pensiun karyawan. 8. Transaksi dengan pihak berhubungan istimewa. 9. Pajak penghasilan. Selanjutnya, yaitu pengukuran akuntansi. Ada 10 pengukuran akuntansi di negara Meksiko. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi diharuskan. Yang kedua, laporan arus kas diharuskan. Yang ketiga, penggabungan usaha menggunakan metode pembelian dan penyatuan. Yang keempat, goodwill dikapitalisasikan dan diamortisasikan maksimum 20 tahun. Yang kelima, perusahaan afiliasi yang dimiliki sebesar 20-50% dihitung menggunakan metode ekuitas. Yang keenam, penilaian aktiva berdasarkan daya beli konstan. Selanjutnya, depresiasi dihitung berdasarkan ekonomi. Selanjutnya, persediaan. Penilaian persediaan dengan menggunakan metode LIFO dapat diterima. Selanjutnya, sewa guna usaha pembiayaannya dikapitalisasikan. Selanjutnya, pajak tangguhannya diakui.
Selanjutnya ialah metode yang digunakan dalam pengukuran akuntansi di Meksiko. Ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama, metode ekuitas. Metode ini digunakan apabila terdapat pengaruh, tetapi bukan kendali yang umumnya. Berarti, besarnya kepemilikan berkisar antara 10 hingga 50%. Selanjutnya, usaha patungan dapat dikonsolidasikan secara proporsional atau dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya, Meksiko mengadopsi standar akuntansi internasional nomor 2 mengenai transaksi mata uang asing. Selanjutnya, metode akuntansi pembelian dan penyatuan kepemilikan untuk penggabungan usaha dapat digunakan tergantung pada keadaannya. Jika mayoritas pemegang saham perusahaan yang diakuisisi tidak terus mempertahankan kepemilikan dalam usaha tersebut, maka metode pembelian yang digunakan. Jika iya, metode penyatuan kepemilikan yang digunakan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.